Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan paparan dari kelompok berapa Mbak? Kelompok 1, ya. Baiklah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami serahkan sepenuhnya kelompok 1 untuk diperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rangkuman dari Mutiara Taqwa yang berjudul Tantangan Mati untuk Yahudi. Sebelum saya membacakan rangkuman tersebut, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dan ini ada Cinta Amila Putri, Faradina Maya Sari, dan Dwi Cahyati Putra. Ya, silakan langsung dibaca makalahnya. Orang-orang Yahudi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa negeri akhirat itu disediakan Allah Subhanahu Wa Taala spesial buat mereka saja, bukan untuk orang lain selain Yahudi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menantang mereka sebagaimana firman-Nya. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Bukan hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang benar. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Oleh karena pernyataan dan pengakuan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bermubahlah dengan mereka untuk melakukan dua hal. 1. Meminta mati, karena setiap orang yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhirat dia wajib melalui pintunya, yaitu kematian. Maka Allah menantang mereka untuk menginginkan kematian. 2. Memintalah mereka untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Tetapi apa yang mereka katakan hanyalah kebohongan dan pernyataan tanpa ada dalil-dalil yang bisa mereka kemukakan. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Ternyata orang-orang Yahudi tersebut sangat tidak menginginkan kematian disebabkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan dan mereka sangat takut terhadap azab Allah. Bani Israel menjadi laboratorium sejarah dan peradaban manusia yang sering dijadikan referensi dan kajian secara antropologi budaya dan psikologi sosial. Kesimpulan, pesan budaya yang dapat ditangkap dari berbagai penjelasan antara lain sebagai berikut. 1. Jangan merindukan umur panjang, sebagaimana orang-orang Yahudi yang sangat rakus dalam kehidupan di dunia. 2. Orang-orang Yahudi takut mati karena mereka terlalu banyak melakukan perbuatan dosa dan berusaha untuk menghindari azab. 3. Jangan mencontoh sifat orang-orang Yahudi yang sombong, merasa paling baik dan paling benar. Sudah cukup? Ya. Demikian paparan makalah dari kelompok 1 ya. Judulnya apa Mbak? Tantangan mati untuk Yahudi. Tantangan mati untuk Yahudi. Dengarkan, ayo. Kelompok lain duduk, dengarkan dulu. Tantangan mati untuk orang Yahudi. Hari ini anak-anak ya, saudara-saudara kita di Palestina sedang mendapatkan penindasan dari orang-orang Yahudi Israel. Ya, mereka dibunuh, kemudian rumah-rumah mereka dibom. Sampai hari ini korban meninggal sudah hampir 9.000. Bayangkan, ya. Tentu kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah dan bangsa Israel segera mendapatkan balasan dari Allah. Ya, baiklah. Sekarang kami beri waktu untuk kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Oh baik, ada yang bertanya? Ya silakan, Mas Toriki, sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Toriki, saya dari kelompok 3. Oke, silakan pertanyaannya. Mengapa orang Yahudi takut mati
ya. Mengapa orang Yahudi itu takut mati? Ayo silakan, siapa mau menjawab? Karena orang Yahudi terlalu banyak dosa dan dia ingin berusaha untuk menghindari azab dari Allah. Wah, luar biasa. Pertanyaan dan jawaban yang bagus. Tepuk tangan. Ya. Mengapa orang Yahudi itu takut mati? Karena mereka itu banyak dosa. Ya, banyak dosa. Karena kalau orang meninggal, orang mati itu membawa dosa, pasti akan mendapatkan siksa dari Allah. Ayo, selanjutnya siapa yang bertanya? Mbak Dula, sebutkan nama dan dari kelompok mana? Ya, kelompok 5. Silakan pertanyaannya. Apa yang maksud terkandung dalam surah Al-Imran ayat 118 tersebut? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dalam surah Al-Imran ayat 118 tersebut? Yang dimaksud apa? Surah Al-Imran. Lihat. Apa yang dimaksud dalam surah Al-Imran seperti itu? Ini surah Al-Baqarah. Oh gitu, ya. Al-Baqarah. Al-Imran ayat berapa enggak? 118. Ya mungkin untuk konteksnya kita fokusnya jangan ayat ya, karena yang disampaikan ini surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 94 dan 111. Al-Baqarah 94 dan 100. Ya mungkin gini. Saya tambahi tadi pertanyaannya dari Toriki saja ya. Jadi begini, kita ini umat Islam yang ada di Indonesia ini teruslah berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, ya, agar besok di akhirat kita mendapatkan tempat yang mulia yaitu surga. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, baik. Demikian paparan dari kelompok 2. Kelompok 1. Kalau kelompok 2, kelompok 1 ya, kelompok lupa terus. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Luar biasa pemaparannya ya. Baiklah, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dipersilakan. Ya, ke timur. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Setelah ini kelompok terakhir. Kelompok berapa? Ya, benar ya. Siap-siap duduk di tempat. Nanti akan saya panggil kelompok 4. Baiklah, selanjutnya yang akan memberikan pemaparan makalah adalah kelompok berapa enggak? Kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan dimulai. Yang pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama saya Nurlaila Aulia Rahmat dan Nurhayati Rizky Kurniawan dan Nur Aini. Ayo silakan. Siapa yang mau membaca? Nur. Ya, ayo dibaca Mbak, langsung makanya dibaca. Suaranya yang keras biar bisa terdengar. Allah beramal makruh dan menarik muka. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surah An-Nas 19 ayat 125. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian orang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan cegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
mereka lakukan Allah mengazab yang umum maupun yang khusus. Rahmat dari Anu Aiman bin Basiro dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dengan orang yang melanggarnya seperti suatu kaum yang berada dalam sebuah kapal, maka sebagian penumpang berada di atas dan yang lain di bawah, dan penumpang bagian bawah jika akan mengambil air melewati penumpang yang di atas, dan suatu saat berkata, kalau kita membagi kapal itu untuk mengambil air mungkin tidak mengganggu orang yang di atas. Jika mereka membiarkan saja orang yang terluka di kapal, maka semuanya akan hidup. Tetapi jika dilarang, maka mereka semua selamat. Bukhari. Ya, silakan dilanjut ya. Kesimpulan, salah satu metode dakwah ketika menghadapi mereka yang berilmu yang suka membaca ayat Islam bukan secara menghadapi kemungkaran. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Demikian tadi paparan makalah dari kelompok 2 dengan judul apa, Mbak? Strategi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, intinya itu bagaimana kita beramar ma'ruf dan nahi munkar. Silakan untuk kelompok lain. Siapa yang mau bertanya pada kelompok 2? Satu saja. Tidak ada lagi. Tadi ada yang pertama yang bertanya. Silakan loh. Siapa yang mau bertanya? Menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 2 nanti sudah dijawab. Bisa dijawab Mbak Rahma, Mbak Hayati, Mas Rizky, dan Mbak Ayu. Silakan loh. Siapa yang mau bertanya tentang strategi dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Tidak ada yang bertanya? Ada. Ilya boleh bertanya, Luha, Keke, Tania, Cinta, Wisnu, semuanya saja boleh menyampaikan satu pertanyaan biar dijawab oleh kelompok 2. Iqbal mau bertanya? Ya. Tidak. Din. Tidak boleh loh ya saling menunjuk temannya. Pertanyaan itu harus keluar dari kelompoknya sendiri atau dirinya sendiri. Silakan. Ada tidak? Ya kalau ada, kalau tidak ada ya langsung disambung kelompok berapa lagi? Kelompok 1 siap-siap. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat yang semula. Silakan. Ya, kembali duduk di tempatnya masing. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang tiba saatnya untuk presentasi dari kelompok 3. Sebelum kita mulai, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Nanti mohon untuk yang membaca ayat Al-Quran untuk menyingkat waktu nanti dibaca cukup terjemahnya saja, betul ya? Tidak usah dibaca ayat Al-Qurannya untuk menyingkat waktu. Baiklah, sekarang kami serahkan untuk kelompok 3. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini memperkenalkan
Mas perkenalan ayatnya. Silakan dilanjut, Mbak. Nanti kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyatul Yazimin. Saya akan menerjemahkan surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Di dalam Al-Quran 21 kata masjid dalam bentuk mufrad tunggal dan 6 kata masjid dalam bentuk jamak banyak. Ada beberapa catatan penting tentang penjelasan masjid di dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Masjid yang pertama didirikan di dunia adalah di Mekah. Ada masjid yang didirikan oleh orang munafik untuk menimbulkan bencana, permusuhan dan perpecahan, serta membangun kekuatan untuk menyerang Islam. 3. Pada hakikatnya, masjid didirikan adalah untuk tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang melakukan sholat di masjid tirar. 4. Orang-orang musyrik tidak mungkin dan tidak sepatutnya ikut memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan mereka adalah orang-orang kafir. 5. Adapun yang sepatutnya memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Pemakmur masjid. Ada 5 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh para pemakmur masjid sebagai mana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18 seperti tersebut di atas. 1. Percaya kepada Allah, yaitu orang-orang yang memiliki akidah tauhid yang benar dan bebas dari segala macam bentuk kemusyrikan sekecil apapun, karena syirik menjadi penghalang utama dalam membangun ketakwaan kepada Allah. 2. Percaya kepada hari akhir, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa kehidupan tidaklah hanya di dunia, tetapi ada kehidupan yang abadi di mana manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia dan akan menerima balasan berupa kebahagiaan dan kecelakaan yang abadi di yaumil akhir sesuai amal perbuatannya di dunia. 3. Menegakkan sholat, yaitu menegakkan sholat secara sungguh-sungguh dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik dalam tata cara pelaksanaannya berupa syarat dan rukunnya maupun sifatnya, diantaranya sholat di awal waktu dengan cara berjamaah dan dilaksanakan di masjid. 4. Menunaikan zakat, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan syarat Islam, karena mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi pelaku zakat, dan bagi mereka berzakat menjadi etos dan tujuan dalam bekerja. Mereka bekerja mencari karunia Allah berupa rezeki dan kekayaan harta, tidak hanya terbatas untuk keperluan yang bersifat duniawi. 5. Hanya takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang memiliki akidah yang kuat dan militansi yang tinggi bagi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan, termasuk dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selalu menjadikan tauhidullah sebagai dasar dan tujuan. Dari penjelasan di atas, kita bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu 1. Masjid memiliki fungsi dan peran yang sangat penting sebagai pusat ibadah, pusat peradaban, dan pusat kegiatan umat Islam. 2. Kemakmuran masjid tidaklah diukur dari penampilan fisik dan keindahannya, tetapi dilihat dari fungsi dan perannya sebagai pusat gerakan dan kegiatan umat Islam. 3. Masjid menjadi sebab penting kemajuan dan kemenangan Islam dalam kaum muslimin masa lalu. 4. Sejarah mengulangi jejaknya. Jika umat Islam ingin merebut kemenangan, kembalilah
menjadi daya ungkit bagi kebangkitan dan kemenangan Islam dan kaum masa depan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Terima kasih ya. Demikian tadi paparan dari kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Luar biasa ya, makalahnya berjudul Tadabbur kepada Tadabbur Al-Quran tentang masjid. Tadabbur Al-Quran tentang masjid. Ya intinya gini anak-anak. Mari bersama-sama kita menjadikan masjid itu untuk pusat kegiatan. Tidak hanya untuk sholat saja, bisa untuk belajar, bisa untuk mengadakan pertemuan. Dulu Rasulullah itu semua kegiatannya dipusatkan di masjid. Baiklah, kami persilakan untuk kelompok lain bisa mengajukan satu pertanyaan pada kelompok 3. Silakan, siapa yang mau bertanya dari kelompok lain? Siapa? Ada enggak? Kelompok 5 boleh? Tidak apa-apa. Kelompok 5 tadi sudah maju. Sekarang mau bertanya pada kelompok 3 boleh? Ada enggak? Berarti kalau tidak ada ya kelompok 3 ini sudah bagus makalahnya. Luar biasa. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, kami kira cukup untuk kelompok 3. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kami beri kesempatan untuk kembali ke tempat. Kami persilakan. Lewat sana ke timur ya, langsung silakan. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, langsung saja nanti kita sambung. Kelompok berapa setelah kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 2. Baiklah anak-anak, sekarang tiba saatnya untuk penampilan dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 yaitu kelompok yang terakhir pada acara presentasi makalah pagi hari ini. Silakan saja untuk kelompok 4 kita beri aplaus, tepuk tangan. Silakan diperkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai etnis lain? Yang menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang berdoa. Suaranya yang keras tuh ya, biar kedengaran tuh.
Kita kelompok yang di belakang tolong jangan berisik. hanya yang ingin segera mengatakan mencari kambing hitam dengan membantu orang lain seperti seorang bilang. Ada waktu hubungan tersebut tidak berlepas. Orang berulang tahun para pelaku kejahatan politik tersebut seolah mereka rasa berbagai kepintaran menutupi kebenaran. Tetapi sangat mudah bagi Allah untuk membuka aib dan barang siapapun yang tidak melakukan jika segala manusia melihat dia akan melakukan yang aku akan saja bukan mereka bukan rasa paling Sudah? Ya, terima kasih paparan dari kelompok berapa Mbak? Kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kedengeran. Wah, suaranya terlalu halus ya. Ya, baiklah anak-anak, karena waktunya sudah jam 8 lebih 15 menit. Setelah ini akan saya adakan evaluasi. Baik, demikian paparan dari kelompok 4. Beri aplaus yang cukup meriah untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4. Kami persilakan bisa kembali ke tempatnya. Silakan. Demikian agenda presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, nanti akan saya adakan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bertemu. Dan pada pagi hari ini kita akan menyampaikan presentasi makalah ataupun mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Alhamdulillah akan diawali oleh kelompok 5. Silahkan dimulai kelompok 5 dengan baik. Dan sebelum kita mulai, ya, untuk memberi semangat kepada kelompok 5, mari bersama-sama kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih. Silakan waktu kami berikan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bafika Aulianuha dan anggota-anggota aku Ahmad Zainuddin, Cahaya Ariputra, Bagus Satria, dan Arya Angkasa Putra. Ya, langsung. Kami akan berpresentasi dengan judul melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang munafik sebagai teman akrab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaan, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Surat Al-Imran ayat 118.
Maka Allah melarang mereka dari hal yang demikian sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 118 tersebut. Yang maksudnya melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang munafik sebagai teman akrab. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman menjadikan teman setia atau pemimpin atau mitra kerjasama dari kalangan orang-orang munafik di antara ahlul kitab dan lainnya, menampakkan dan membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka. Hal demikian disebabkan karena mereka adalah musuh-musuh yang hatinya telah dipenuhi rasa permusuhan dan kebencian. Maka telah nyata keluar dari mulut mereka dan apa yang ada di dalam hati mereka lebih jahat dari apa yang mereka ucapkan. Artinya mereka tidak henti-hentinya melakukan hal yang dapat menimbulkan kerusakan dan kesulitan serta membuat sebab-sebab yang dapat mendatangkan bahaya dan membantu musuh untuk menghadapi orang-orang beriman. Ya, mungkin bisa dilanjut oleh teman kelompoknya. Silakan. Siapa yang melanjutkan? Ya, ayo. Ali, Cahaya Alitra. Bahwa ada beberapa orang Yang keras mas, suaranya mas. Ya, biar masuk. yang masih melakukan hubungan dengan orang-orang Yahudi disebabkan adanya hubungan kerabatan di antara mereka, persahabatan, sumpah tetangga, dan saudara persekutuan. Maka turunlah surat Al-Imran ayat 118 yang melarang mereka berhubungan dengan orang-orang Yahudi, khawatir akan datangkan fitnah atas mereka. Jika kata ayat itu perlu memperkenalkan sesuatu kelompok dari orang-orang beriman yang mereka berteman dengan orang-orang munafik, maka Allah melarang mereka dari hal yang dan seperti mana yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 40 tersebut yang dimaksud dalam maksudnya melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang munafik sebagai teman akrab. Sebagai orang-orang kafir yang ingin mengatakan cahaya. Di dalam Al-Quran ada ayat 13 yang mengatakan orang-orang jahat yang suka merasakan kebohongan atas nama Allah tersebut. Inilah salah satu yang mengatakan yang tertujuan adalah untuk memudahkan cahaya Islam. Allah SWT. Masih sudah selesai? Ya, demikian pemaparan dari kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5 masih duduk di sini, ya. Di antara kelompok yang lain, silahkan siapa yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 5, yaitu larangan untuk menjadikan orang-orang yang tidak beriman sebagai pemimpin. Gimana? Nah, iya, larangan kita untuk menjadikan orang-orang tidak beriman sebagai pemimpin. Silakan siapa yang mau bertanya? Di antara kelompok 1 sampai 4. Silakan. Tadi sudah saya perintahkan masing-masing kelompok untuk menyiapkan 1 pertanyaan. Paling tidak ada 1 pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Ya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Ya, mulai. Ya, keras suaranya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Indah Tundasini. Saya dari kelompok 3. Ya, silakan sebutkan saja pertanyaannya. Apa akibatnya orang muslim tidak mematuhi aturan? Apa sebabnya jika orang muslim tidak mematuhi aturan? Silakan siapa yang mau menjawab dari kelompok 5? Dijawab saja. Misalnya gini, ada orang yang muslim jika tidak mentaati aturan dari Allah, gimana akibatnya? Siapa yang mau menjawab? Misalnya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, kira-kira bagaimana? Ya, ayo.
Tidak harus sesuai dengan yang di situ ya. Tidak harus sesuai yang di situ. Karena pertanyaannya bagaimana jika ada orang Muslim yang tidak taat peraturan dari Allah. Silakan Mbak Nuha mau menjawab. Kalau ada orang tidak sholat misalnya, kan tidak taat pada perintah Allah, yaitu akibatnya bagaimana? Silakan. Yang keras suaranya kalau menjawab. Ya tidak ada, silakan. Dijawab dengan kemampuan kamu. Nek ana wong ora gelem sholat itu piye? Nah, masa tidak bisa berpikir seperti itu. Kalau ada orang Muslim tidak taat perintah Allah, gimana akibatnya? Atau kelompok yang lain, atau Mas Zainuddin, Putra, Bagus dan Arya mau menjawab. Ya ayo, siapa yang menjawab? Atau dari kelompok lain mau menjawab boleh. Kalau misalnya ada orang yang tidak taat perintah Allah, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, akibatnya apa? Kelompok 1 mau menjawab, kelompok 2 Zahra mau menjawab. Tidak apa-apa, boleh untuk nambah nilai kok. Kelompok 5 ini masih kebingungan. Nek ana wong ora sholat akibatnya piye iki iso jawab. Lah, itu jawab keras enggak? Ya enggak apa-apa. Tidak akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ditambah Mas. Ayo, tahun ini jawabnya Yang gimana? tersebut akan disiksa di neraka suatu hari kelak. Wah, ya akan diberikan siksa oleh Allah, tidak akan mendapatkan pahala. Ya, oke. Kalau begitu saya cukupkan untuk kelompok 5. Ya, sebelum ditutup, mari kita beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Silahkan siap-siap, tapi jangan berdiri dulu, tetap duduk di sini. Nanti setelah ada perintah dari saya, silahkan untuk berdiri kembali ke tempat. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 5.